lagi MPL orangnya ya. Nah, tapi kali ini Kolius ya, kita bakal masuk ke draft pick, tapi sayang sekali draft picknya masih 3 ya. Oh, belum band 10. Kalau band 10, wah ini bakal membuat para pemain bakal lebih luar biasa bermainnya, berkembang dari improvisasi, dan juga ternyata di sini udah ada satu Selena yang diamankan dari UKP. Lin, nama yang gak asing yang pernah aku lihat. Grey juga nama yang gak asing dari UKP. Sedangkan dari Palangkaraya ada Ayam Jago. Gimana kalau menurut Kolius? Di Palangkaraya juga ada manajernya EVOS ya, Nat ya? Kayaknya tuh ya, manajer ceweknya EVOS. Nat. Iya. Buset, Bu manajer bukannya ngawasin timnya malah main juga ya di Piala Menpora ya? Oh bukan, kayaknya sih beda. Nah, tapi kalau dilihat ini Selena memang Abyssal Trap-nya nih open vision-nya bakal rese banget sih Ranger Mas. Jadi kayak memang pilihan yang tepat kalau memang masih untuk bandnya ini masih 6 band. Selena tuh dan juga Yuzong ya yang memang hero favorit, dan harusnya di sini Esmeralda juga masih auto ban gak sih? Karena kan dia masih belum ada technical harusnya issue ya. Masih ada. Masih ada, dan harusnya dari tim Palangkaraya ngeban kalau misalnya, tapi kita tergantung regulasi ya, kita balik ke regulasi. Kalau misalnya dibolehkan, sebaiknya dari Palangkaraya itu ngeban kok, karena bisa dibilang sebenarnya plus minus. Walaupun dia punya darah putih yang cukup banyak, tapi kalau udah kena NOD 1 kali aja, dapat NOD-nya cukup cepat, itu bakal susah banget. Dan ingat, kalau para pemain dari tim UKP yang dapetin ke arah Esmeralda, kalau sedikit terlambat, malah kalau nggak ganking ke arah Esmeraldanya itu telat, wah itu bakal menjadi kerugian luar biasa, pasti. Tapi selain Esmeralda sebenarnya juga masih ada beberapa hero yang memang populer ya, untuk di side laner maupun offlaner di Ranger Mas. Masih ada Khalid, masih ada Uranus juga yang sempat kemarin di mana jadi hyper. Nah ini, wah kan, sang pangeran dari Timur Tengah yang muncul di Land of Dawn menjadi pilihan pertama dari Christian Petra ya. Oke, kalau sebagai Kolius, sebagai analis yang kita tahu terkenal di dunia Mobile Legends seluruh antero jagat raya, antara Chow dan juga Khalid dan juga Yu Sin Sin, dan Kolius mendapatkan first pick 3 hero itu kebuka, apa yang Kolius bakal pick? It's better sebenarnya kalau dari Kolius pribadi kayaknya lebih milih Chow. Sama. Karena Chow tuh memiliki mobilitas yang tinggi, crowd control yang bagus gitu, dan juga Chow bisa memberikan surprise attack dengan kayak tiba-tiba langsung flicker Jet Kundo dan juga The Way of Dragon ya kan. Jadi kayak momen-momen tuh banyak banget yang bisa diciptakan oleh Chow. Sedangkan Khalid, Raging Sandstorm memang memiliki area of effect yang lebih besar. Tapi balik lagi di sini bahwa mobilitasnya Khalid nih tidak secepat mobilitasnya Chow. Bener, setuju banget. Tapi di sini balik lagi nih kok. Kalau menurut aku pribadi, dengan posisi kayak gini, kan dari UKP udah ngambil keputusan yang cukup besar, ngambil Khalid. Dia tinggal cari counternya. Kalau dilihat dari draft, ini belum kelihatan Chow untuk tank atau Chow untuk side lane. Kita belum bisa mengetahui. Dan di sini setidaknya dari tim UKP harusnya udah ada antisipasi satu hero support. Dan dia nggak bisa, untungnya dia udah ngamanin Parsa dari tim sebelah. Karena kalau enggak dia memaksa ngambil Parsa bakal rugi banget ketemu Chow. Apalagi Chow-nya Chow damage. Ini bakal rugi banget. Tapi Ruby menjadi pilihan untuk counter dari Chow. Sebenarnya oke atau enggaknya itu balik lagi ke mekanik masing-masing. Cuma ada satu hero yang bisa dibilang difficulty-nya cukup tinggi, tapi dia bisa mengcounter Chow antara Chow tank ataupun Chow damage, yaitu Dairon. Bener, tapi memang butuh mekanik yang sangat bagus dari playernya sih. Difficulty-nya itu udah tinggi banget, karena dia damage-nya kecil, durability-nya kecil, damage-nya bersalap, pencet attack aja, dia nggak balik, darahnya kan ada pasifnya tuh. Itu nggak balik, dan itu bisa numbangin kita yang ada. Jadi benar-benar harus on point, skill demi skillnya juga harus benar-benar teratur dan juga rapih, biar Dairot ini bisa bermain secara maksimal. Dan juga strategi timnya nih ya, kalau dengan adanya Dairot, biasanya strategi timnya ini lebih bermain untuk sedikit lebih pasif di early game. Tidak bisa terlalu agresif, karena Dairot juga at least minimal mencapai level 4, ultimate-nya itu open, baru Dairot kayak clear lane, dan dia bisa membantu untuk rotasi teman-temannya nih, ya kan. Jadi untuk early-nya nih nggak bisa terlalu sampai barbar, mungkin sebarbar Hilda ataupun sebarbar Khalid. Kalau Khalid itu bener-bener bisa diserang tornado-nya, dia bisa langsung main di depan, potong minion ya kan. Bahkan disamperin 2 hero pun kadang-kadang dia masih berani dengan kalau dia pakai emblem Blood of Festival ya. Tapi bisa dipastikan untuk saat ini Chow-nya bakal menjadi side laner. Dia Ya, bakal karena head to ada head Atlas. ya. Head to head kita nggak tahu sama siapa head to headnya antara Khalid dan juga Ruby. Tapi concernnya adalah di sini Lancelot udah diamanin kok. Kita bakal lihat ke arah hyper carry-nya. Lancelot sudah diamanin. Di sisi seberang masih terbuka sangat bebas untuk Harit, terbuka sangat bebas Link. untuk Roger, Link, dan sebenarnya
untuk bermain Link, untuk dari tim UKP dia cukup bebas. Kenapa? Bang, gimana kok bebas, kan ada Atlas, ada Chow, ada Uranus. Bro, kalau misalnya tadi ini Atlasnya itu diganti sama Hylos, Atlasnya diganti sama Hylos, terus dia ambil dari supportnya ke arah Chang'e, terus juga tuh kan, udah kan, baru Oji bilang dia ambil Hylos, dia ambil Chang'e, baru itu harus takut dapat Link. Tapi karena dia tahu tim seberang itu untuk rusuhnya di early game agak kurang kalau misalnya gue bilang ya, karena dia punyanya mungkin nabrak pakai apa? Atlas. Yang ngebantu Uranus agak cukup kurang damage ketimbang kalau dia pakai Hylos ataupun Chang'e di early game ataupun Valir. Bener, tapi jangan salah juga, masih ada Valir yang tadi Oji bilang itu adalah free nih saat ini, itu bisa Searing Torrent-nya bisa menghentikan Tyrant Revenge-nya Kufra atau Ruby yang masuk. Nah, tapi dia lebih memilih untuk Kagura. Kagura sebenarnya hero yang lumayan gesit, dia bisa jadi tricky juga untuk menggunakan rasio umbrella-nya kalau memang sampai dia terkena crowd control ya. Dan bisa dibilang di match-nya juga nggak kaleng-kaleng kalau memang udah Clock of Destiny atau Lightning Truncheon itu udah bikin Kagura bisa ngeburst dan sakit banget ke arah core lawan. Jadi dia lebih memilih kayaknya kalau untuk dari draft, kalau yang dari Kolius lihat mungkin akan bermain pengennya sih lebih agresif dan memberikan damage output yang maksimal nih dibanding untuk pure support kayak mungkin Valir yang bisa menggunakan Searing Torrent. Dan ya bener Link kayaknya karena memang udah nggak ada lockernya, cuman ada Chow dan juga Atlas nih, Link tinggal nunggu mungkin Atlasnya Fataling terus dia tinggal masuk. Ya makanya aku bilang dia nggak usah terlalu worry. Tapi di sini Kagura setuju banget sama Kolius. Ditambah aku ngelihatnya nih kok dari UPR pinter banget. Kenapa? Lihat sekarang itu metanya kita lagi butuh hero support untuk di late game. Mereka udah ngamanin Chang'e, mereka udah ngamanin Parsa. Kagura adalah salah satu hero late game yang cukup kuat. Dan dia ngamanin Kagura sebelum sisi seberang mengamankan Lunox. Karena Lunox bisa dibilang oke, kita tahu dari early dia udah punya damage. Cuma balik lagi, Lunox ketika udah darah kening, ungu dua-duanya, dan dia nggak numbangin musuhnya, wow, itu bisa dibalikin keadaan. Sedangkan Kagura abis ngeburst, dia masuk, dia masih punya free. Ya, dia masih bisa keluar lagi untuk kayak bener-bener hit and run. Dan pilihan terakhir core dari UPR ternyata lebih ke arah Bruno. Si Madun. Oke. Jadi gini, concernnya dia kenapa ngambil Bruno? Kenapa dia nggak ngambil kita lihat Harit? Kenapa nggak ngambil apa? Karena mungkin di sini pertama hero nyaman, Kolius ya. Hero pool nyamannya. Dan yang kedua adalah marksman satu-satunya yang menurut aku pribadi selain Roger yang bisa sustain dan head to head sama Link adalah Bruno. Ketika dia ditancap Tempest of Blade ya masih bisa sliding tackle gitu. Iya kan, seenggaknya ada mini stun yang terjadi dan Link nggak bisa langsung cepet-cepet menggunakan Deviant Sword-nya untuk mengambil jarum-jarumnya ya. Jarum kan kayak Emperor. Benar, itu dia. Masalahnya kalau dia pakai Cloud memang kuat. Sekarang Cloud kan masih udah dibalikin lagi dari attack speed dan moving speednya. Cuma ketika satu kali tancepan itu di early game itu Cloud-nya bakal berat banget. Sedangkan dia di arah late game baru punya moving speed yang bisa dibilang bisa menghindar dari Tempest of Blade dari Link. Tapi kita langsung masuk ke dalam in game. Dan ini dia Piala Menpora eSport 2020 Axis masih bersama Ranger Mas dan juga Kolius. Dan ini adalah pertandingan dari Universitas Kristen Petra melawan Universitas Palangkaraya. Wah, game pertama yang langsung disuguhkan dengan dari mahasiswa-mahasiswa nih, kedua pemain. Dan kita lihat juga benar-benar apakah akan maksimal. Wah, ternyata first blood berhasil didapatkan oleh Kagura. Benar sesuai sama yang Kolius bilang bahwa dari tim Palangkaraya kayaknya ingin bermain lebih agresif nih Bung Ranger Mas. Sayangnya harus udah ada. Bilang. Iya. Ikan paus makan tomat, bukan hiu kali ini. Ikan paus itu bukan ikan, Kolius, mamalia. Tapi ikan kan? Disebutnya ikan paus. Siapa yang ngomong? Suruh ngomong sama saya. Ntar kalau dia ngomong aku kabur. Gitu ya. Mendingan ini kan banyak nih anak universitas, anak SMA. Siapa tahu ada guru biologinya lagi nonton, coba boleh dikomentarin. Komen dong. Bu guru biologi, tolong dikasih tahu bahwa ikan paus itu ikan paus atau paus doang. Memang bener mamalia ya. Mamalia, Lia anak mana sih? Kita kenal mamanya, nggak kenal papanya. Tapi buat kalian semua jangan lupa juga tuh minum Koko Bima Energy C1000. Biar makin roso dan selamat ya tentunya. Sambil nontonin Piala Menpora eSports 2020 Axis. Wah, segar. Sebenarnya pengen Oji coba gini dukung seruput.
tumpah. Bukan, Oji begini tumpah. Iya. Nggak jadi marketing yang ada. Dimarahin sama kakak di situ. Aduh, langsung kita habis ini ya, laptopnya rusak, kayak kan headsetnya rusak, kelar hidup kita aja. Tapi first blood-nya ini kita tuh Ya. tadi baru lihat first blood ya kan. Langsung udah ada pause. Nggak apa-apa. Tapi buat kalian semua kita bakal bacakan komentar kalian. Kita bakal lihat kalian salam-salam untuk siapa aja. Kadang-kadang ada yang bilang, "Bang, sendal gua keinjek." Lo kan nonton streaming. Bukan naro sendal, bukan sholat Jumat. Tapi karena ini banyak banget anak SMA dan juga anak kuliahan nih ya, yang secara teman-teman Kolius umuran gitu kan. Mereka tuh banyak titip salam buat teman-temannya yang cewek nih biasanya kalau yang cowok-cowok. Kita lihat ya mau titip salam bisa langsung disampaikan karena kemarin udah nitip salam tuh ke Tukiem, Pak Inem semua disebutin ya kan. Salam buat Tukiem gitu. Ya, benar banget. Kalian bisa langsung, kalau misalnya kalian nggak mau dibaca di komen, kalian bisa DM ke kita pribadi, bisa. Iya, Lewat bisa. @yusandre.s sama Fauziatskar, search saja Ranger Mas nih. Yang butuh mid laner, PC gua win rate 99%. Wey, hebat banget. Pro player aja 90%-an. 99% ya. Salam dari Kalimantan Tenggara. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tenggara tuh daerah mana? Mohon maaf Kolius, biasa bercanda. Ranger Nah, nih Kolius, Mas. dapat salam dari Muhammad Rizky dari Kalimantan Tengah. Waduh, Gitu. halo Kalteng ya, semangat nontonnya, jangan lupa sambil minum kuku Bima Energy C1000 ya, biar selamat dan rosso ya, biar segar Oke. juga. Dan Kalius, langsung- kita bakal back to the game, kita bakal lihat di mana first blood kalian didapatkan sudah. Tandanya linknya udah harus siap standby kembali. Beberapa pemain dari tim Palangkaraya bakal coba untuk fokus ke arah belakang. Lunok saya terganggu, ada Giyu, Nat bakal berada di garis depan. Rizal, kalian menggunakan retribusi cukup berbahaya, bakal coba dibalikan keadaan, tapi Ayam Jago bakal ditumbangkan. Berhasil ditumbangkan oleh seorang Ruby, membuat Palangkaraya kalang kabut kehilangan tankernya. Dan ini bencana untuk tim Palangkaraya. Mereka melakukan sedikit blunder yang malah membuat Lee-nya dapetin level yang sama sama Bruno. Bener banget, tadinya mungkin dari Universitas Palangkaraya itu pengen mencuri blue buff, biar linknya itu benar-benar jadi cicak di dinding yang bukan sugar glider, karena lompat beberapa kali harus mendarat gitu ya, atau mencelok aja di dinding. Tapi dengan mentumbangnya Atlas itu buat mereka kayak oke, ini gak ada lagi yang bisa nahanin damage di depan dan memilih untuk mundur begitu saja. Itu pilihan wise choice walaupun sebenarnya rugi sih. Kalau sampai dipaksa untuk maju mungkin malah jadi rugi banget. Nah itu dia kenapa concern aku lebih ke arah Hylos dibandingkan Atlas. Karena Hylos masih punya Revitalize. Setidaknya Benar. dia bonyok, dia balikin, dia berikan damage balik. Beda sama Atlas. Oke, Atlas cukup kuat, keras. Tapi dia nggak ada timbal balik damage-nya. Ring punishment nggak ada dipunya oleh seorang Atlas. Dan Cray kali ini udah level 3. Mau coba menuju ke arah Atlas. Mau Tyrant coba dipaksakan Devion Sword. Tapi Lin mau coba memaksa dengan salah satu. Oh my god, ngedep dulu dengan Quicksand Guard-nya. dulu ya. Inilah ngeselinnya Khalid ya. Itulah kenapa dia juga menjadi side laner ataupun off laner yang sangat prioritas saat ini. Dengan Quicksand Guard-nya itu benar-benar bisa ngisi HP, bikin lawan yang di sekitar dia slow, nggak perlu balik ke base ya. Karena apalagi kalau udah jadi Bloodlust X, itu benar-benar Desert Tornado-nya bisa muter-muter. Tapi kita di sini Lunox berhasil menumbangkan Atlasnya. Benar-benar 2 versus 2 nih point kill. Oke, tapi Grey kali ini, Grey gua pernah lihat nih. Kok gak asing banget loh sama Grey ini kok, bener. Gak bohong gua nggak tahu tapi di mana ya. Tapi Grey udah pernah gue lihat, tapi sedangkan itu di arah bottom lane. Hamskui bakal coba untuk melakukan sedikit berikan damage, tapi masih ada satu Tyrant Revenge gak berhasil Kolius. Bener banget, Tyrant Revenge-nya sayang sekali masih belum kena. Walaupun tadi dari Hamskui itu sudah tidak ada mana. Kalau seandainya Tyrant Revenge-nya itu kena, wow, ini bencana. Karena Uranusnya bisa dipastikan kayak mungkin 70% bakal tumbang sih. Desert Tornado dia tinggal masuk ya, karena apalagi Raging Sandstorm-nya juga tadi harusnya sudah ada. Tapi bakal coba dipasang ke arah Kufra, kali ini bisa memberikan damage. Dan lihat Raizal-nya masih bisa selamat dari Tyrant Revenge. Dan mereka mencoba Tali bakal memberikan damage, berhasil lari hingga overturn dan Kolius. Bener-bener double kill, tapi kita sini The Way of Dragon dikeluarkan ke arah Lunox. Lunox juga di depan harus tumbang di sana. Desert Tornado masih joget-joget begitu saja. Tempest of Blade menuju ke arah Ayam Jago di sana. Tersisa satu bandara lagi, apakah akan dikejar? Deviant Sword masih menari-nari dengan indahnya dan Ayam Jago berhasil langsung ditumbangkan. Yes, 2 tuker 1 bukan hal yang baik, tapi ini membuat para pemain dari tim UPR mendapatkan
Vision jelas mendapatkan potensi alah Turtle. Mereka dapetin turret di arah bottom lane walaupun setitik darah terakhir, tapi bisa dibilang Palangkaraya mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan Coleus kita lihat kali ini networknya berbeda 2000 dan UKP mereka harus lebih sabar. Kita tahu memang UKP kuat di arah teamfight, burst damage-nya banyak, tapi balik lagi dari Universitas Palangkaraya mereka punya crowd control yang luar biasa. Itu yang membuat UKP harus berpikir 2-3 kali ketika harus mau mengengage lawannya. Tapi apakah Fataling dikeluarkan? Benar, Fataling langsung dikeluarkan. Seimei Umbrella langsung dihajar ke arah Laos. Laos masih belum puas. Tyron Rage terkena 2 hero Rising Center yang sangat baik. Langsung tumbang begitu saja, dan kita lihat di sini Giyu berusaha untuk mundur Chaos Assault-nya, tapi tidak sampai terlalu di depan. Kerugian yang luar biasa. Ryzel harusnya tahu dia pakai Retribution, dibalikin keadaannya dan malah membuat blunder Universitas Palangkaraya. Dan Laos bakal membalikan keadaan. Yas bakal coba memberikan damage. Hatsui bakal belikan tapi gak bisa terlalu lama. Ditumbangkan dengan adanya bouncing ball Coleus. Oh my god. Benar-benar di situ dia bermain dengan sangat nafsu ya. Hams mungkin berpikir melihat darah dari Ruby benar-benar sudah mencapai low HP. Dengan tarian piringnya dia berusaha untuk mengejar, namun sayang sekali ternyata sudah ada Kufra yang menunggu. Tyrant Revenge, bouncing ball juga dikeluarkan sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Tapi Coleus kita harus lihat lagi, ternyata mereka masih berada di universitas. Mereka sambil belajar, sambil latihan, dan permainannya bagus sekali. Dan kita tepuk tangan untuk seluruh peserta Piala Menpora eSport 2020 Aksis. Wah, gila. Ini replaynya ya, kita lihat replaynya sedikit. Dia bagus banget Laosnya, dan Lin follow up langsung dia pakai Regis Storm tuh lihat. Ya. Udah nggak ada kesempatan untuk seorang Bruno, tapi sayangnya Laosnya dapat point kill. Bener bukan banget. dari Lin hanya dapetin aset Coleus. Symphony of Skill-nya tuh udah keren banget padahal tadi, dan memang tadi Chaos Assault dari Luna terlalu jauh, tapi kita di sini Seimei Umbrella langsung tidak berhasil menyelamatkan dirinya sehingga langsung ditumbangkan begitu saja. Ya, namun tapi di sini ya dia dapat Turtle, ditukar dengan Kagura, seorang support, tapi mereka dapat Turtle. Ini bukan merupakan sebuah kerugian yang sangat besar menurut Coleus. Ya bisa dibilang seperti itu karena Turtle udah ditambah lagi dia bisa ada arah nih langsung ada dari Revenge Tyron Rage nya gak berhasil disalah arah, langsung Fataling bakal coba dipasangkan karena Kufra bakal ditumbangkan tanpa basa-basi, bakal coba maksa lagi Coleus kali di arah mid lane gak berhasil. Dan di situ benar-benar Order of Brilliance lagi-lagi digunakan hanya untuk langsung segera mundur begitu saja. Sedikit wasting skill karena memang satu hero aja tadi yang mengejar ke arah Lunox. Kalaupun dia nggak menggunakan ultimate harusnya dia tadi sudah selamat, tapi seperti kita tahu cooldown dari ultimate Lunox juga sangat sebentar gitu, jadi dia masih bisa berani maju ke depan. Tapi kita lihat di sini perfect match sudah mulai dikeluarkan untuk menakuti lawannya. Zeroid, kamu terlalu di depan Zeroid, kamu langsung dihukum nanti ya, tapi langsung flick out. Wah, kerugian yang luar biasa, 120 detik. Dia rugi banget karena dia nggak bisa sadarkan Nina juga flicker. Sedangkan itu di arah top lane bakal terjadi team fight dari para pemain dari tim UPR. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Yas dihilangkan. Ayam jago berada di garis depan. Kali ini Coleus mereka bakal memaksakan team fight karena mereka menang dari segi jumlah. Ayam jago bakal coba di cover. Udah gak ada Brilliance. Ini bahaya banget untuk Lunox-nya. Karena ini dikeluarkan. Dan lihat bakal coba dipaksa team fight. UKP mereka terlalu terburu-buru. Linknya lebih fokus objektif, dan ini yang harus dilakukan. Mereka kalah dari segi network Coleus. Dan Linknya di sini bermain dengan cukup bijak jika dia melakukan split push dan juga menghancurkan turret demi turret yang tidak dijaga oleh tim Universitas Palangkaraya ya. Karena memang untuk tim fight saat ini di early game mereka harus benar-benar menunggu momentum seperti The Way of Dragon nya apakah sudah keluar atau Fatalingnya sudah digunakan oleh Atlasnya sehingga Link bisa bebas langsung masuk Deviant Sword dan juga menggunakan Tempest of Blade nya. Benar banget, Yas bakal coba dipasangkan, ada damage cukup besar dari Yas bakal tumbang lagi di arah mid lane. Dan ini bencana untuk tim UKP. Kenapa? Karena 10 detik lagi bakal ada Turtle dan Yas belum bisa ikut team fight kalau bakal ada perebutan antara Turtle. Sedangkan Clay di arah bottom lane bakal coba di cover oleh seorang Laos dan ada satu buah Atlas. Turtle seperti yang udah aku perkirakan sudah bakal coba diambil oleh tim UPR Coleus. Bener banget, tapi di sini Hamskui dalam bahaya mencoba untuk dikejar Grey, namun sepertinya Grey langsung mengubah fokusnya nih menuju ke arah red buff karena Turtle tidak jadi di kontes nih ya. Namun di sini ternyata Kufra langsung menggunakan Tyrant Revenge-nya. Freak out ya. Tidak jadi dia. Namun seperti di sini Dwarf Dragon berhasil menumbangkan Lunox-nya di sana dan Lin berusaha untuk menumbangkan Cyclone Aya namun gagal. Double kill berhasil didapatkan oleh Bruno. Grey berhasil mengamankan red buff-nya dan langsung Finch Poise lompat jadi anak parkour begitu saja kabur. Dia melihat benar-benar ada anak STM rame-rame datang nih. Untungnya masih berhasil mendapatkan red buff, tapi kali ini bakal keuntungan yang luar biasa untuk tim UPR. Lihat dia bakal coba fokus Fatality. Dia lagi menjadi pilihan dan satu kali gemokan madu ke arah Palan jebret. Langsung
langsung benjol, ya ampun. Wah, ini Iya sangat sekali ini. rugi nih. Betul-betul inhibitornya pun sepertinya bisa didapatkan oleh Palangkaraya ya. Namun Titan Revenge langsung dikeluarkan begitu saja. Laos, kamu terlalu di depan dan Unstoppable berhasil didapatkan oleh Bruno. Clarion of Order juga digunakan. Raging Sandstorm terkena 3 hero namun belum bisa memberikan damage yang begitu besar. Lin mendapatkan double killnya. Langsung Quick Stand Guard juga digunakan. Ngedep begitu saja untuk membiarkan darahnya beregenerasi. Ryzel juga langsung ditumbangkan oleh Link begitu saja. Shutdown berhasil didapatkan oleh Link. Shutdown didapatkan, Gray mencoba mendapatkan double kill, coba dibaca dengan Young Overton, masih ada Blink dikocek begitu saja. Hyuga bisa pulang dan gak boleh pulang. Wah, Link bener-bener pecahin celengan sini Bung Ranger Mas karena dia berhasil mendapatkan 2 hero yang sudah mengumpulkan poin kill demi killnya nih, Kagura dan juga Bruno. Ketika Coplot. mereka di kill bener-bener goldnya bakal jadi seger banget buat Link untuk jadi Seger itemnya banget. sih. Lihat networknya langsung ngegendong di 25.000. Aku coplot tadi suaranya lagi teriak-teriak. Tapi Gray mencoba masa untuk mendapatkan 1 buah red buff, ditendang 2 yang mereka langsung di follow up dan lihat Gray sempet tempo soblet dan ini bencana ketika Bruno-nya hidup, Gray-nya tumbang, blue buff-nya ada, bakal coba dipaksa. Sedangkan Laos, Tyrant Revenge dan kali ini Benar Tyrant banget, setelah Tyrant. dikeluarkan. Tandanya para pemain dari UPR tahu gak ada Tyrant Rest lagi, Kolion. Langsung dihajar begitu saja namun sepertinya di sini Hams menari dengan tarian piringnya. Zero Hit ditempel, dihajar, langsung tumbang. Bruno berhasil mendapatkan poin killnya. Zero Hit di sana tumbang, tidak adanya Lunox dan ini menjadi kesempatan untuk Universitas Palangkaraya untuk mendapatkan Lord. Oke, mereka lebih memilih untuk Lord dibandingkan 1 buah blue buff dari Link. Dan lihat, cukup cepat mendapatkan 1 buah Lord tanpa adanya counter. Dan mereka harus dapetin blue buff sekarang juga kalau mereka memantapkan kemenangan. Dan Hamskui sudah mengamankannya. Kali ini Link tanpa buff, bagaikan aku tanpa kamu. Ini bencana karena Universitas Kristen Petra tidak memiliki hero high ground yang kuat yang bisa cepat meng-clear lane-nya atau minion yang ada di lane dari jarak jauh. Kalau mereka benar-benar tidak berhati-hati, mereka terlalu dekat dengan posisi lawannya, Chow dan juga Atlas bisa langsung masuk ke dalam dan mereka bisa terculik. Ingat. Dari tadi Chow-nya belum ikut team fight, Kolios. Kita harus ingat itu. Dan ketika mereka berlima bakal stick together, ini bakal menjadi bencana untuk UKP. Tapi kita bakal lihat apakah UKP mampu mempertahankan Lord kali ini. Udah coba dikengkan, Raja Sestom ke belakang. Dan ternyata bersama karena Bruno-nya yang ditumbangkan. Dibalikan keadaannya kali ini, Kolios. Masih berputar begitu ya, Hams dihajar, dikejar oleh Link. Dua Dragon dihajar ke arah Link, malah Linknya yang tumbang. Satu kali gebokan ke arah leher, ya kan kita lihat. Wow, berhasil mendapatkan 1 buah Link. Dan dari Chow-nya lebih fokus untuk mendapatkan 1 buah turret. Ini Ryzel melakukan 3 kali kesalahan. Dia terlalu pede, dia terlalu overconfident, dan itu berbahaya. Tidak boleh ada di dalam diri seorang marksman ataupun assassin, karena ya memang kita nggak bisa salahin, insting membunuhnya dia tuh tinggi banget. Kalau MPL dibilang tuh biasanya dia ingin masuk montage, bocah montage katanya. Benar Mencoba banget. untuk mendapatkan montage, siapa tahu dia masuk ke depan mendapatkan save fake langsung ya. Tapi ternyata ya itu terlalu offside dan posisi teman-teman ini terlalu jauh untuk segera nge-backup Ryzel tadi di depan. Yang dia lupa, temennya sih sebenarnya nggak telat nge-backup. Dia lupa, dia retribution. Oh iya. Kalau dia purify is Lain okay, cerita, no ya. problem, lelelelem. Dan ini kita bakal lihat replay yang bagus banget tadi ya, sebelum dia dapetin Lord ya. Fight-nya, lihat Nat-nya juga fokus banget, bantu team fight, dan pinternya dari Ryzel. Dia manfaatin stack-nya. Nah, lihat tuh, stacknya dia manfaatin, jadi dia nggak butuh red buff. Damage-nya udah sakit, tapi bakal coba dipaksa ke arah belakang. Berhasil dapatkan 1 buah Kufra. Tandanya bebas banget untuk seorang Bruno. Bakal dikejar oleh seorang Luno. Darken ini dikeluarkan. Dapat sobek. Dan kita lihat ada Wind of Nature. Dikejar Gray-nya. Dan ternyata double kill. Benar-benar berbahaya karena Gray langsung lompat kabur begitu saja dan base-nya dalam posisi terbuka. 4 hero tumbang di sana dan ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi Universitas Palangkaraya mengakhiri game ini. Ini bencana. Lihat, UKP bakal kehilangan base-nya. Para pemain dari Universitas Palangkaraya langsung fokus ke objektif terang game. Dan this is it. UPR take the game one. Wah. Benar-benar permainan yang sangat rapi yang dipersembahkan oleh Palangkaraya ya. Wah, kalau dia kalah nih 1 nih jadinya dari Ranger Emas nih. Gila, ini semangat cuman best banget of aku one podcast ya. kali ini. Iya, jadi kayak kesempatan mereka untuk kalau seandainya best of 3 mungkin kayak oke, masih ada game selanjutnya yang kita bisa memperbaiki kesalahan. Tapi di game best of one